Perkenalkan, saya Violita. Di sini saya akan membahas tentang sejarah matematika di Mesir kuno, Babilonia, Cina, dan India. Simak sampai habis ya. Pembahasan yang pertama yaitu matematika Mesir kuno. Pada saat invasi Napoleon ke Mesir tahun 1798 bersama dengan 167 ilmuwan untuk meneliti keadaan Mesir, pendapat itu juga diungkapkan oleh para ahli yaitu Aristoteles dan Proclus. Di dalam penelitiannya itu, kesimpulannya yaitu mereka bahwa matematika di Mesir muncul akibat kebutuhan praktis dan peradaban di Mesir yang terdapat di Sungai Nil. Aturan geometri sederhana dipakai untuk menentukan batas ladang dan daya tampung lumbung. Aritmatika sederhana untuk melakukan transaksi perdagangan, pajak, pinjaman, dan gaji. Alat tulis Mesir kuno itu ada 3. Yang pertama daun lontar, yang kedua papirus, yang ketiga batu Rosetta, seperti yang ada di gambar tersebut. Seperti yang kita ketahui di penjelasan sebelumnya, ada alat tulis Mesir yaitu papirus. Apa itu papirus? Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. 2 papirus besar yang membuka sejarah tentang matematika Mesir adalah Papirus Rin dan Papirus Golenisev, atau yang lebih dikenal dengan Papirus Moskow. Dijelaskan oleh Herodotus yang mengunjungi Sungai Nil sebagai berikut. Bangsa Mesir dalam menentukan luas atau volume dari berbagai bangun datar dan bangun ruang saat itu melalui perjalanan panjang hasil pengalaman dan penelitian trial dan error. Perhitungan adalah pada sebuah naskah untuk tujuan peringatan. Di kuil Harus wilayah Hetfo terdapat referensi-referensi yang terkait dengan banyak sekali bangunan bersisi 4 yang dipersembahkan bagi kuil itu. Untuk tiap bangunan tersebut, luasnya diperoleh dengan mengambil hasil kali rata-rata 2 pasang sisi yang berlawanan dengan rumus A sama dengan 1/4 A tambah C dikali B tambah D, di mana A, B, C, dan D adalah panjang-panjang dari sisi-sisi secara berurutan. Pembahasan yang kedua yaitu matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik dinamai dengan matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lempengan di Babilonia. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan bertulisan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit metrologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi, dari kira-kira 2500 sebelum Masehi ke depan. Bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Sistem bilangan Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena 2 alasan. Pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real di mana digit yang ditulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar, seperti bilangan berbasis 10. Tulisan Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang seperti prisma segitiga dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai paku. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu matematika Cina.
Tulisan matematika yang dianggap tertua di Cina adalah Zhou Pei Xuanqing berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 sampai 10 dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 1, 2, 3 ditulis menggunakan lambang untuk 1 diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 3 diikuti lambang untuk 10, dan diikuti oleh lambang untuk 3. Pada saat dinasti Han menghasilkan karya matematika adalah 9 bab tentang seni matematika. Ia terdiri dari 246 soal kata yang melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri yang menggambarkan rentang ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina, teknik survei dan bahan-bahan segitiga siku-siku dan pi. Ia juga menggunakan prinsip Cavalieri tentang volume lebih dari 1000 tahun sebelum Cavalieri mengajukannya di barat. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kota ajaib dan lingkaran ajaib. Dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui Zhuchongxi dari dinasti selatan dan utara, menghitung nilai pi sampai 7 tempat desimal yang bertahan menjadi nilai pi yang paling akurat selama hampir 1000 tahun. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sejarah matematika India. Simak di slide selanjutnya. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Shulba Sutras merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Menurut Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta, notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Menurut Pingala, di dalam risalahnya, Prosodi menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Sedangkan karya Pingala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci yang disebut matra Meru. Menurut Surya Siddhanata, memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan sinus. Menurut Aryabhata, memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama dengan sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar infinitesimal dan persamaan diferensial, dan memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern, bersama-sama dengan perhitungan astronomi yang akurat berdasarkan sistem heliosentris gravitasi.